Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Zat yang Maha Ghafur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setelah menjadikan puja dan puji, marilah kita senantiasa untuk terus bersolawat, karena solawat ternyata merupakan ibadah yang luar biasa istimewa. Kita jangan sampai melupakan, bahkan melalaikan, bahkan menunda, membiarkan tidak bersolawat setiap hari, karena Allah sendiri dengan para malaikat bersolawat. Ketika Al-Quran belum turun sepenuhnya, belum diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Allah sudah bersolawat dengan kalimat beliau, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah nyuruh kita sholat, nyuruh kita berzakat, haji, ibadah yang lain. Tapi Allah tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah itu. Tapi sholawat luar biasa. Allah saja memuji-muji, membanggakan kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang harusnya lahir sebagai umatnya harus lebih cinta. Bahkan pernah Rasulullah bertanya pada Umar, iseng saja sebetulnya Rasul bertanya, tapi pelajaran luar biasa bagi kita. Ya Umar, kamu cinta kepadaku sebesar apa? Awalnya Umar menjawab, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau. Anuhibbuka ya Rasulullah. Ya cinta sebatas cinta, tapi tidak melebihi cintaku pada diriku sendiri. Kata Rasulullah, hendaknya engkau mencintai aku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Masya Allah. Dan wajar, karena Rasulullah kelak di padang mahsyar di hari kiamat, umil kiamah kelak, hanya beliaulah di seratusan nabi, sekian rasul, sekian nabi, sekian banyak para rasul dan nabi, tidak ada yang bisa berikan pertolongan syafaat kecuali beliau, kecuali nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajar cinta pada Nabi. Di akhir hayatnya pun beliau ketika mau menghadap Allah, beliau bukan menyebut anak istrinya. Istrinya padahal 8, 9 sama Khadijah. Tidak ada satupun istri yang disebut-sebut ketika beliau mewafat dengan dunia ini. Khadijah, Aisyah, dan yang lain-lain tidak. Siapa yang disebut menjelang wafat beliau? Umatnya, kita semua. Ummati, ummati, ummati. Beliau menyebut-nyebut kita, khawatir umatnya ketiadaan beliau, tidak ada Rasulullah, khawatir jauh daripada ajaran Islam, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Syukur kita buktikan dengan cintanya kita kepada Rasulullah melebihi cinta pada diri kita sendiri. Kemudian dibuktikan banyak bersolawat, karena keberkahannya, keutamaan salawat luar biasa. Sebagai tadi ibadah yang luar biasa, tapi Allah pun memberikan keutamaan berbanyak salawat. Dengan jabarkan para ulama, jika baca salawat ini maka akan begini. Itu hanya bonusnya sebetulnya. Tetap kita bersalawat lillahi ta'ala. Tapi memang keberkahannya Allah mudahkan. Karena kita cinta Rasul yang maksimal, Allah akan cinta kepada kita. Cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, berarti sudah memberikan rahmat kepada kita. Apa yang tidak akan Allah berikan kepada kita? Kita sudah mencintai Rasulullah, mencintai Allah, cinta Rasulullah, mengikuti Rasulullah, berarti Allah sudah memberikan rahmatnya. Kalau sudah turun rahmat dari Allah, apa yang kita tidak bisa Allah ijabah untuk kita semuanya? Maka pertanyaan, kalau baca sholawat, Ustadz, yang mana sih sholawat yang bagus? Apalagi sekarang banyak sekali sholawat ya. Ada sholawat apa itu? Yang kita kenal, sholawat Allahumma sholli salat
apa namanya itu, sholatan taman kamilah bahasa kita ya, sholawat ummi, sholawat ibrahimiyah, dan banyak sholawat. Dari sekian sholawat kira-kira mana yang paling bagus sholawat? Kayak mana? Semuanya bagus sholawat, tapi mana yang paling mantap sholawat, paling bagus sholawat? Sholawat ibrahimiyah, sholawat yang ada dalam sholat. Karena sholawat yang ada dalam sholat itu sudah dapat rekomendasi dari Allah, sudah Allah sahkanlah bahasanya, sudah Allah ridhoi. Walaupun semua sholat bagus, apalagi dibawa dalam sholat yang merupakan ibadah utama umat Islam, ada sholawat di situ. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke rukun bacaan sholat adalah Fatihah dan baca sholawat. Yang lainnya sunnah. Yang wajib dibaca ucapan dalam rukun sholat Fatihah dan sholawat. Nggak baca sholawat nggak sah sholat kita. Masya Allah. Maka sholat ibrahimiyah kalau bisa minimal sehari berapa selain dalam sholat? 3 kali aja rutinkan. Yang lainnya silahkan. Mau sholawat Jibril. Yang mana sholat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu nama salawat. Kenapa sih salawat Jibril? Karena sumbernya dari malaikat Jibril. Kisahnya ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah 300 tahun dengan membacakan doa Rabbana zalamna anfusana, 300 tahun nggak diterima-terima oleh Allah. Mungkin Allah menguji sampai mana ketaatan Nabi Adam. Ketika dia sujud membaca Rabbana zalamna terus sekian ratus tahun, mengangkatkan kepala, Nabi Adam melihat di arsy-Nya Allah itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Nanya ke malaikat Jibril, malaikat siapa itu Muhammad? Mulia sekali dia, berdampingan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Siapa dia? Pasti bukan orang sembarangan. Itulah akhir atau penutup para nabi, imamnya para rasul. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu terima tobatnya, bacalah salawat sallallahu ala Muhammad, kata Jibril. Maka disebutlah itu salawat Jibril. Mendawamkan itu paling simpel, paling singkat, paling pendek, rutinkan minimal sehari 100 saja. Allah akan berikan ketenangan, keberkahan, kemudahan. 1 saja Allah balas 10, 100 berapa? Itu paling pendek bersalawat. Masya Allah. Begitu bahagianya kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan-kemudahan, tapi pahalanya, keberkahannya, keutamaannya luar biasa. Jamaah yang berbahagia, kita sudah ada di bulan Sya'ban, tanggal berapa nih? Sekian ya. Tanggal kemarin itu 8, 9, 10 ya. Sekitar tanggal 12, tanggal 12. Hari Kamis tanggal 14, berarti sorenya 15. Kalau bisa jangan sampai kemana-mana. Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, itu salah satu malam yang tidak akan Allah tolak doanya. Hadisnya sahih. Jadi kalau Anda bilang bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu bid'ah, hadisnya ada yang sahih luar biasa. Bahwa di malam itu malam yang tidak akan ditolak doa-doanya, berarti kalau dihidupkan dengan ibadah-ibadah luar biasa. Maka ulama berijtihad di malam itu, karena malam penutupan buku amal, malam di mana buku yang setahun yang lalu Allah ditutup, dilaporkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Alangkah mulianya di malam itu ada ibadah, ada kegiatan yang bisa meraih, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berijtihad di malam nisfu Sya'ban, 1, adakan sholat tasbih. Pernah sholat tasbih? 4 rakaat 300 tasbih. Kalau ada di lingkungan kita ikuti, kalau tidak ada adakan di sini. Ada yang bisa memimpin dari teman-teman, pimpin. Tasbihnya kita sudah tahu, bisa ditanya, pokoknya baca
Sholli sunatat tasbih rakaatnya 2 rakaat. 1 rakaat itu 75 tasbih. 2 rakaat berarti 150. 4 rakaat 300 tasbih. Dalam hadisnya keutamaannya adalah maka dengan sholat tasbih akan diampuni dosa-dosa yang lalu, yang sekarang, sedikit, banyak, sengaja gak sengaja, besar, kecil, Allah ampuni. Masya Allah. Pas lagi penutupan buku amal. Alangkah mulianya sebelum ditutup buku amal, laporkan kepada Allah, kita sudah mendelete, berusaha menghapus segala amal-amal salah, yang tersisa tinggal amal-amal soleh dilaporkan. Tenang, buku baru, lembaran baru, bismillah, kita isi dengan amal-amal yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah. Itu salah satu keutamaan bulan Sya'ban, adanya pelaporan, ditutupnya buku amal, diganti dengan buku yang baru. Maka ijazah ulama sholat tasbih, kemudian baca Yasin 3 kali. Doa pertama, ya Allah, dengan Yasin pertama dibaca, mengharapkan diluaskan rezekinya, panjang umur dulu, panjang umur. Yasin kedua, luas rezeki. Yang ketiga, tetap dalam keimanan dan husnul. Ini cita-cita bersama, ingin panjang umur, penuh berkah. Siapa yang tidak mau panjang umur? Betul tidak? Yang ketiga, rezeki luas. Siapa yang tidak mau? Bohong. Bukan umat Islam kalau mengharamkan harta. Kita butuh harta, harus punya harta, harus kaya. Bagaimana kita tidak punya harta, bisa bersedekah, berzakat, nutup aurat, bisa haji, bisa umroh? Butuh harta, harus punya harta. Rizki harus perbanyak, minta sama Allah, dan ikhtiar. Yang ketiga, cita-cita kita bersama, husnul khotimah. Dan hati-hati, kita ada yang tahu husnul dengan su'unya. Kalau tidak, kita terus berdoa kepada Allah. Dalam hadis bahwa dikatakan, jika melihat orang yang sudah kelihatan ibadahnya mantap, wah ini mas surga, tidak ada jarak lagi bagi dia, tidak ada jarak surga dengan dia, belum tentu akhir hayatnya husnul khatimah. Maka terus berdoa. Sebaliknya, kita melihat ahli maksiat, tukang berdosa, hari-harinya maksiat, gak pernah sholat, dosa aja kegiatannya, belum tentu. Bahasa itu dalam hadis, ibarat surga neraka itu dengan dia sudah tidak ada jaraknya. Jangan suudzon dulu, belum tentu meninggalnya su'ul khotimah, belum tentu. Maka saling mendoakan. Kita terus berdoa, mohon kepada Allah dengan doa Rasul ajarkan, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, ujung yang baik, penutupan yang baik. Terus berdoa, dan jangan juga merasa terlalu pede, terlalu bangga, bahkan sombong jalurnya, melihat orang yang dia seperti ahli neraka. Jangan, belum tentu. Yang akhir hayatnya setiap saja tukang maksiat, akhir hayatnya belum tentu dia su'ul khotimah. Banyak kasus kisah, banyak seperti demikian. Jamaah yang berbahagia, maghrib jam berapa maghrib? 8 menit lagi. Nah, tadi mendadak katanya, memang penceramah yang intinya mendadak ngasih tahu. Tadi Pak saya mau Valentino Rossi kalah tadi kayaknya. Luar biasa. Mana jalan seperti jalan macam-macamnya kan? Saya kira pintu di situ tuh ada tulisan Yanmar kan? Di situ. Loh, mana gerbangnya enggak ketemu. Pas ada hair ya. Nanya, Pak, di sana Pak, belok kiri lagi. Waduh, 2 kali belok kiri katanya. Jauhnya, untung dia nunggu di tempat tadi. Kalau enggak udah putus asa di mana tempatnya. Alhamdulillah bisa sampai. Terima kasih sudah bisa bersilaturahim dengan teman-teman pengajian karyawan PT Yanmar, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebab Allah lunsurkan keberkahan pada kita semuanya, panjang umur, sehat lahir batin. Menjelang nanti nisfu Sya'ban, bismillah kita berazam berniat, jangan sampai malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada pas malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, luar biasa baiknya, jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Sya'ban yang baik ini, Rasul mencontohkan justru Rasul paling banyak ibadah, puasa sunnahnya juga paling banyak, dan ibadah-ibadah Rasul mulai meningkatkan ibadahnya supaya apa? Sebagai pemanasan masuk Ramadan, sudah terbiasa ibadah saumnya, ibadah lainnya. Karena Sya'ban ini kata Rasul bulan yang banyak dilupakan umat, karena terjepit antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan yang banyak dilupakan umat. Padahal ada hal penting di situ tadi sampaikan,
bahwa Sya'ban adalah bulan di mana dilaporkannya amal-amal kita, maka luar biasa tatkala sedang ibadah, amal dilaporkan, catatan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin 5 menit sebelum azan, daripada saya yang pribadi yang menyampaikan barangkali ini mendadakan apa yang ada di otak saya saja. Mungkin bisa ditutup dengan pertanyaan tanya jawab tentang Sya'ban atau yang lain. Barangkali ada yang bertanya, saya bukan siap menjawab, tapi kita belajar bersama-sama. Ada waktu 5 menit, silakan 1 atau 2 pertanyaan. Sebelum tutup dengan doa. Cukup? Terima kasih. Gimana? Oh, kenalan dulu. Tadi dikenalkan sama Kang Dian. Kami dengan Kang Dian termasuk pengurus musola di perumahan kami. Kami yang baru tinggal 4 tahunan di perumahan baru. Tapi saya paling tua di sana. Tertua, dituakan, makin tua jadinya. Kalau saya aktif di pesantren Darul Quran Putri Cikarang, pesantren Ustaz Yusuf Mansur, yang sekarang beliau sedang difitnah, sedang luar biasa, fitnahan menjelekkan beliau, padahal tidak seperti itu beliau. Beliau tidak hidup dari sedekah, justru beliau ingin mengajarkan akidah, tauhid, bahwa sedekah itu Allah betul-betul berjanji, dan Allah janji akan melipat gandakan, supaya yakin umat itu. Beliau tidak, bahkan beliau anaknya di pesantren sendiri Darul Quran, beliau yang merintis membuat, anaknya terbayar pol. Kami karyawan ada potongan 75% anaknya, tapi beliau full, nggak banyak ditagih sama keuangan. Beliau luar biasa. Tapi insya Allah ulama makin tinggi ilmunya pasti akan makin besar ujian, godaan, rintangan bagi beliau. Kita doakan saja semua ulama yang sekarang ada 180 sekian ulama yang dianggap Masya Allah radikal. Mudah-mudahan tidak sedemikian adanya, mudah-mudahan salah menilai. Guru-guru kita Allah jaga, para ulama Allah jaga, sehingga terus bisa membina umat tanpa ada halangan apapun. Dan kita doakan, mungkin ada memang 1-2 kadang ulama yang terlalu vulgar, terlalu keras. Memang mungkin kalau tujuannya baik mungkin, tapi kita doakan semua para ulama, guru-guru kita, Allah jaga, Allah lindungi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bagaimana saya nama Agus Jamaluddin, panggilan di komplek Abi, di pesantren juga Abi. Jadi karena anak saya manggilnya Abi Umi, jadi ya semuanya Abi Umi ya. Kalau anak dan istri baru 1, anak 1, istri 1. Kalau 2, istri saya sudah siap sebetulnya. Abi silakan kawin lagi. Saya siap. Wih, hebat nih. Demer? Iya siap. Siap kabur namanya. Siap kabur. Gak ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Kalau nggak ada, tutup dengan sholawat lagi tadi, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terakhir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighna fi rajaba wa sya'ban ballighna ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina Assalamualaikum li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maulana dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.